Jadi yang memberi nama Muhammad, ya, itu adalah Abdul Muthalib. Nah, ingat ya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Itu yang memberi nama. Bisa bi'ihi wiladatihi limauti abihi qablaha. Nah, pada hari hari ketujuh wiladatihi, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ketujuh itu Abdul Muthalib mentasmiyahi, ya, memberi nama, tasmiyah namanya. Tasmiyah itu memberi nama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi asma'i Muhammadin. Nah, dengan nama Muhammad. Nah, luar biasa ya. Jadi sehingga syariat ini disunahkan bagi kita umat Islam, bagi orang tua yang melahirkan anak, paling tidak hari pertama sampai hari ketujuh itu disunahkan memberi nama kepada anak kita dengan nama-nama yang baik. Dan itu adalah salah satu kewajiban orang tua, ya. Nanti kalian kalau sudah berkeluarga, punya anak, nah itu kalian harus memberi nama yang baik, ya. Nama yang baik salah satunya adalah termaktub nama Muhammad kalau laki-laki, ya. Misalnya Muhammad Raihan, Muhammad Adam, ya, Muhammad Adam ini ya, Muhammad Adam, apa kabar Muhammad Adam? Alhamdulillah Muhammad Adam. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada Nabi Muhammad, ada Nabi Adam lagi, luar biasa ya, Adam ya, Masya Allah. Jadi nama-nama Nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ada kan bernama nama Zakaria, ada Ilyas, Muhammad Ilyas, misalnya nama-nama Nabi luar biasa. Ada kawan bapak sekarang sudah doktor ya, doktor di UIN Antasari Banjarmasin itu, namanya nama 3 Nabi namanya. Ya. Muhammad Daud Yahya. Nah, ada Muhammad Daud Yahya lagi. Nah, ke dokter. Nah, kalian nanti kalau kuliah itu ketemu Pak Dokter Muhammad Daud Yahya, itu teman bapak. Ya. Luar biasa. Jadi nama seorang orang tua itu wajib memberi nama dengan nama yang baik. Bi asma'i, ya, bi asma'i al-hasanah, dengan nama yang baik. Kapan memberi nama tadi yang usulkan disyariatkan oleh Islam, yaitu fi sabi'ihi wiladah, pada hari ketujuh daripada kelahiran anak kita. Nah, hari ketujuh itu disunahkan. Sehingga pada hari itu kan kita sunahkan bertasmiyah, memberi nama. Dengan akikah, ya, akikah menyembelih kambing, kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan, bayi perempuan 1 ekor, ya, 1 ekor kambing. Dengan memberi nama, ya. Limauti abihi qablaha, karena meninggalnya ayah beliau. Nah, jadi pengganti ayah Nabi itu adalah kakek beliau. Ya, karena kan abah beliau itu, ayah beliau Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan, ya, dalam kandungan ibu beliau. Nah, saya ini sudah yatim Nabi kita Muhammad itu sudah yatim saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Faqila lahu, maka dikatakan, kenapa dikatakan faqila lahu, dikatakan baginya juga, lima sammaitahu Muhammadan. Nah, kenapa dinamakan nama Muhammad, ini perlu kita ketahui dan harus menjadi filosofis bagi kita semuanya, ya. Dinamakan Muhammad walaisa min asma'i abahi wala qaumika. Nah, karena tidak ada katanya di nama itu pada nama-nama ayah kalian, ayah engkau dan mama engkau. Jadi sebelumnya tidak ada nama Muhammad itu, ya, nama Muhammad. Itu dikatakan oleh Abdul Muthalib, ya. Waqala rajautu. Nah, aku berharap ayyuhmada. Nah, jadi Abdul Muthalib katanya berharap mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan
Ya, ada yang tanya di chat ya, halaman 30. Ini syarahnya halaman 30. Ya, halaman 30. Faqala, maka Abdul Muthalib berkata, rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Nah, aku berharap Nabi kita Muhammad SAW itu dipuji. Ya, dipuji baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, maka Allah membenarkan harapan Abdul Muthalib tersebut. Nah, luar biasa. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW itu selalu dipuji. Ya, siapa memuji? Yaitu penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit adalah para malaikat. Allah Subhanahu wa taala kan bersolawat itu, berarti memuji juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, itu kan. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat bermakna dengan maksud adalah memberi pujian, memberi ampunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kita yang bernama Muhammad mudah-mudahan selalu terpuji, ya, selalu terpuji. Dengan apa? Ya, dengan perilaku yang baik, ya. Yang bernama Muhammad, nah itu harus dijaga betul, ya, jaga betul agar kita benar-benar menjadi orang yang ayyuhmada al-mahmud, orang yang terpuji, yang terpuji. Muhammad itu berasal dari kata hamida yahmadu, hamdan. Nah, kalau bahasa Arab kan hamida yahmadu hamdan, atau hamada yuhammidu muhammadan, muhammadan, yang dipuji, ya, yang terpuji. Di mana tuh azan, sudah azan ya? Ini belum lagi. Ya, azan ya. Tungguin azan dulu sebentar. Kenapa dengan baik? Azan semua, tunggu azan dulu ya. Istirahat. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Jadi yang riwayat pertama bahwasanya orang yang memberi nama Nabi kita Muhammad SAW itu dengan nama Muhammad itu adalah kakek beliau, yaitu yang bernama Abdul Muthalib. Nah, ada juga yang mengatakan waqila al-musammi bizalahu bizalika ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya yang memberi nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad itu adalah ibu beliau, ya, mama beliau, ummuhu, ya, mama beliau. Ataha malakun faqala laha. Jika katakannya bahwasanya datang seorang malaikat berkata baginya, ummuhu, orang tuanya.
hamalti bi sayyidil bashar fasammihi Muhammad. Nah, engkau jar malaikat mengatakan kepada mamanya, kepada ibunya, kepada orang tua Nabi kita Muhammad, engkau telah mengandung seorang sayyidil bashar, seorang penghulu manusia. Fasammihi, maka hendaklah engkau beri nama dia dengan Muhammad. Nah, jadi malaikat mengatakan kepada mamanya. Ini adalah satu riwayat. Jadi yang jelas nama Nabi Muhammad SAW adalah nama yang luar biasa, nama yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita lanjut ya. Wa inna maha ata bis shalah fi awal kitabih ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisil qudsi. Nah, kenapa wa inna ma ata bis shalah fi awal kitabih ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab ini bahwasanya muallif pengarang kitab ini menjelaskan bahwa mengawali kitab ini dengan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena amalan bil hadisil qudsi, amalan bil hadisil qudsi, ya, amalan bil hadisil qudsi, karena mengamalkan hadis kursi, ya, hadis kursi, hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa qauluhu ta'ala. Nah, dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Abdi lima lam tashkurni li iza lam tashkur." Nah, hambaku kata Allah tidak bersyukur kepadaku iza lam tashkur man man ajzraitul ni'mata ala yadaihi. Seorang hamba katanya, engkau tidak bersyukur kepadaku apabila dia tidak bersyukur kepada orang yang ajraitun ni'mata ala yadaihi, orang yang membawa nikmat kepada kekuasaanku, kata Allah, kekuasaannya, ya. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam alwasitatul uzma lana fi kulli ni'matin. Bahwasanya tidak syak, tidak ragu lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasitatul uzma adalah perantara yang terbesar bagi kita fi kulli ni'matin. Jadi luar biasa. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perantara yang terbesar atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ngajar ya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, Zoom adalah aplikasi yang sangat luar biasa ya. Jadi mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ada yang sambil bermain ya. Saya lihat itu. Ada 7 manusia harimau ada ya. Siapa tuh? Oh, mohon ya yang bagus-bagus saja.
Mudah-mudahan kita ada berkahnya membaca kitab ini, ya, ada kitab ini. Ini ada angkatan 2 ya. Ya. Ya, selamatnya bagus bergabung, silakan bergabung. Ada apa? Ya. Oke, Pak. Kita lanjutkan ya, Siap, kita Pak. lanjutkan. Saya ingat kata-kata guru sekumpul ya. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar ya. Salah satu belajar ini dengan wasitah perantara aplikasi ini ya. Walau jauh kita tetap belajar. Dengan khusyuk di depan laptop, di depan HP ya, mendengarkan itu sama dengan beradab dengan kitab ya, dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita ikuti. Bal huwa aslul ijad likulli makhlukin adama wa wairihi. Nah, Nabi SAW itu adalah asal ijad, asal beradanya likulli makhlukin. Nah, mungkin jelas Nabi kita itu adalah salah satu makhluk ya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah penyebab daripada keberadaan makhluk yang ada di dunia ini ya, makhluk likulli makhlukin. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam sebuah hadis disebutkan man shalla alayya fi kulli kitabin lam tazalil malaikah lam tusalli alaihi madam ismihi madam ismi fi zalikal kitab. Barang siapa, nah dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku fi kitabin lam tazalil malaikah, maka malaikat tidak akan bergeser ya, tusolli bersalawat kepadanya alaihi madamasmi fi zalikal kitab, ketika pada kitab tersebut. Barang siapa, maksudnya ini barang siapa yang menulis satu kitab, biasanya ini adalah tulisan kitab yang kita tulis dengan kalimat sholawat, misalnya sallallahu ala sayyidina Muhammad, ditulis dalam kitab ada buku. Nah, maka selama salawat itu tertulis di kitab itu, di buku itu, maka malaikat akan senantiasa bersalawat kepada orang yang menulis. Selama tulisan tersebut ada dalam kitab tersebut. Nah, luar biasa. Jadi ketika kita menulis sholawat dalam kitab, dalam buku, maka itu menjadi sebuah keutamaan yang baik. Dan malaikat akan senantiasa bersalawat kepada kita. Meminta ampun ya. Salawat malaikat itu adalah meminta ampun kepada Allah, meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang bersalawat. Waqala Abdul Uzma, waqala Abdul Mu'ti ya, Ibnu Salim As-Samillawi fi makna hadzal hadis ay man kataba shalah wa shalla. Nah, maksudnya ya, beliau menjelaskan lagi menurut Abdul Uzma, Abdul Mu'ti, barang siapa yang menulis salawat, nah wasalla, barang siapa menulis sebuah salawat dan membacanya, jadi jangan ditulisnya tapi harus dibaca ya. Jadi ada salawat itu, ada salawat yang paling pendek misalnya sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau yang paling panjang lagi salawat nariyah misalnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman sampai habis ya, itu panjang tuh. Tapi yang kalau di kitab kan kita di buku kita tulis kecil aja, apa pendek aja, sallallahu ala sayyidina Muhammad misalnya. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Aw qara'a as-shalah al-marsumah fi ta'bili hamilin aw risalatin. Atau membaca salawat tersebut al-marsumah yang tersusun fi ta'lifin pada karangan hamilin hafilin yang terkandung aw risalatin atau yang ada dalam risalah ya. Lam tazalil malaikah tad'u lahu bil barakah. Nah, au tastaghfiru lahu. Nah, Masya Allah. Selamat salawat itu tertulis, selama salawat itu tertulis dalam sebuah kitab atau buku tersebut, maka malaikat senantiasa lam tazalil malaikah. Lam tazalil itu adalah tidak lepas, tidak turun. Artinya senantiasa. Belalawasan selama. Nah ingat ya, selama. Selama ada tulisan salawat itu dalam kitab, dalam buku, maka malaikat tad'u lahu mendoakan bagi kita, bagi orang yang membaca tadi ya. Bil barakah dengan keberkatan hidup luar biasa. Wa tastaghfiru lahu atau dia memberi ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menulis dan membaca salawat tersebut. Nah, ya. Oh, ini banyak bergabung ya angkatan 2 ya. Gensanium. Nah. Akma juga, Akma ya. Akma, Yayai, para mahasiswa luar biasa nih. Waduh. mahasiswa online gitu ya. No, mahasiswa abadi juga. Ini yang di Banjarmasin, kuliahnya di mana? Online juga kah? Akmal? Online, Pak. Online juga. Oh. Tapi kadang ada disuruh ke kampus, Pak. Oh iya iya. Ya. Ada rame, Pak, kuliah online, Pak. Oh, kayaknya 2001 ini ada aja. Tugas ya terus, Pak. Ya kalau Jip. Ya Mujib, gimana Mujib? Al-barakah, ingat. Nah, dengan keberkahan hidup ya. Orang yang mendapat keberkahan hidup adalah orang yang beruntung ya, sangat beruntung sekali ya. Orang yang mendapat keberkahan hidup adalah orang yang sangat beruntung. Contoh berkah hidup adalah dia senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Nah itu berkah namanya ya. Disebutkan dalam sebuah kitab ya, at-ta'rifat, bahwasanya barakah itu adalah ziyadatul khair 'alal ghair, artinya bertambahnya kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ya. Selalu menginspirasi, bahasanya, dalam menginspirasi orang lain, mendapat kebaikan-kebaikan orang lain itu ya. Itu adalah berkah hidup. Jangan menjadi laknat hidup itu bagi orang lain. Ya. Menjadi apa? Mungkin Bapak sampaikan waktu di kelas dulu ya. Ketika keberadaan kita diharapkan, itu berkah namanya. Kehilangan kita menjadi sebuah kehilangan. Nah, ya kehilangan. Jangan keberadaan kita menjadi malapetaka bagi orang lain, bagi masyarakat. Ya, jadi malapetaka. Kenapa? Karena kita membuat onar misalnya, membuat apa? Anak karuan di kampung. Nah, itu jangan ya. Anak insan jadikia alumni ya, jangan, tidak boleh itu, tidak boleh. Misalnya dalam berita muncul ya, dalam Bepos, anak IT alumni insan jadikia misalnya tertangkap narkoba. Nah, jangan ya. Nah, itu adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khatamin Nabiyyin. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang penghabisan para nabi. Artinya penutup para nabi. Ada yang mengatakan bifathilta wa kasriha, bisa khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin. Nah, boleh. Tapi yang masyhur katanya wal kasrah.
Wal kasru ashar. Khatimin nabiyyin. Nah, kalau khatam itu bermakna cincin ya, utas. Nah, ada yang mengatakan kalau bahasa Arab khatam itu bisa utas, bisa penghabisan, penutup. Nah, tapi untuk membedakan sini sehingga mu'allif pengarang kitab menyebutkan wal kasru ashar. Baris di bawah kasrah itu lebih masyhur katanya. Wa khatimin nabiyyin. Jadi bukan khatamin nabiyyin, tapi wa khatimin nabiyyin. Nah, itu bacaannya ya. Ai tabi'ihim kama fil misbah, atau orang yang khatamin tabi'ihim ya, tabi' ya tabi'. Orang yang mengikuti mereka. Fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dalam misbah, kitab misbah sebutkan fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Khatimin nabiyyin itu maksudnya adalah tidak ada nabi, salah satu nabi pun setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada lagi nabi. Bahwa akhiruhum fil wujud fil tibari jismihi fil kharij. Itu adalah beliau adalah penghabisan daripada para nabi dan rasul ya, dengan nisbah jismihi, jiwa mereka. Wa alihi sallallahu alaihi wasallam wa hum jami'a ummihi al-ijabah. Ummatihi, ummatil ijabah ya. Wa alihi dan keluarganya. Wa hum jami'u ummatil ijabah. Ummatil ijabah. Wa hum jami'u ummatil ijabah. Dan mereka apa nih siapa? Wahum dan mereka semuanya seluruh umat ummati, umat yang ijabah yang dikabulkan ya. Menurut kabar, nah li kabarin alu Muhammadin kullu taqiyyin. Nah, artinya seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu taqiyyin. Semua mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa ya, bertakwa. Akhrajat Tabrani. Ya, jadi ini menjadi doa sebenarnya, menjadi doa bagi orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahwal ansabu bi maqamin doa, ya adalah sebaik-baik nasab dengan maqam ya, dalam maqam doa ya. Statusnya dalam doa maksudnya. Ketika dalam doa, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya termasuk dalam alu Muhammad, ya, alu Muhammad keluarga Nabi Muhammad. Dalam nisbah jasad yaitu para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau ya, keluarga beliau. Walau ausina li'annahum ahwaju ila du'a min wairihim wa amma fi maqamiz zakat wal muradu bil ali wa hum banu Hashim wa banul Muttalib. Nah, ini makam daripada kalau ketika ya doa termasuk bagian daripada ahwaju ila du'a, mereka adalah yang berharap kepada permohonan min wairihim daripada selain mereka. Wa amma fi maqamiz zakat, sedangkan dalam perspektif zakat maksudnya maqamin perspektif zakat wal muradu maksudnya adalah bil al itu adalah hum banu Hashim au wa hum banu Hashim wa banul Muttalib. Itu adalah keluarga Banu Hashim, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, itu termasuk al. Ini dalam pandangan zakat ya. Kalau zakat, keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakatnya. Itu salah satu yang tidak dibenarkan, haram menerima zakat ya, zakat. Karena mereka adalah keluarga Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib itu tidak boleh
menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah ya. Jadi kalau kita memberikan zakat itu tidak dibenarkan kepada para habaib. Jadi berikan aja hadiah-hadiah kepada mereka ya. Zakat itu ada mustahiknya yaitu 8 asnaf ya, 8 bagian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an itu kan ada surah apa itu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal warimin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ya. Wa bis sabil. Nah, itu kan ada 8 asnaf dan tidak ada termasuk Alu Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad itu tidak termasuk. Dan itu tidak dibenarkan. Wasahbihi. Nah, dan sahabatnya wahwa mani jitama mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Nah, siapa yang disebut dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang berkumpul daripada orang-orang mukmin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah, sesudah risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau qablal amri bid-da'wah, walaupun sesudah perintah dengan dakwah sallallahu alaihi wasallam. Fi hali hayatihi ijtima'an muta'arrifan bi ayyakuna fil ardi walau fi zulmatin aw kana a'ma wa illam yash'ur bihi aw kana ghairan mumayyiz. Aw mara ahaduhuma 'alal akhar aw na'iman aw lam yastami' bihi lakin ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu sallallahu alaihi wasallam walau ma'amadul musafah aw sa'atin wahidah. Nah, jadi disebutkan di sini bahwasanya orang yang beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk sahabat katanya. Tapi sahabat yang definisi disebut di sini adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara nyata. Tapi ada orang yang disebutkan di sini walau naiman, ada orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidur, ya, artinya bermimpi. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai orang termasuk sahabat, ya, sahabat. Sangat beruntung orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersalawat. Tanda syukur kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakinin bahwasanya kalau tidak ada Nabi kita Muhammad diutus ke dunia ini, apatah jadinya? Oh, bahasa Indonesia itu apatah jadinya kita ini? Apakah jadi orang musyrikin atau menjadi orang Dayak, ya, gitu ya? Atau tidak tahu cara beribadah dengan benar, tidak bisa membaca Quran, sebagainya. Jadi kita bukti bersyukur yaitu kita beriman, mengamalkan syariat Allah, mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebutkan ada yang disebut dengan sahabah, ada at-tabi'in. Nah, dikatakan lakin qala Ahmad ibnul Muhammad al-Suhaimi, ya, Muhammad al-Suhaimi sebutkan bahwasanya ada ya istilah tabi'in. Siapa mereka? Tabi'in itu wa man laqiya sahabah walau qalilan. Nah, jadi ada yang sebut sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah. Musa bertemu muka, ya, itu. Itu sahabat namanya. Ada orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Walaupun satu mat sebentar, walau qalilan. Wa illam yasma' minhu, walaupun tidak mendengarkan kalimat-kalimatnya tapi pernah bertemu. Nah, itu disebut dengan tabi'in, ya, tabi'in. Jadi akan ada istilah sahabah tabi'in, ya, itu kan dalam Quran dan
dalam istilah orang yang mengikut dan mengikut. Nah, sampai kita ini dikatakan adalah orang yang tabi'in ya. Orang yang mengikut dan mengikut ke bawah ya. Karena tidak pernah bertemu dengan sahabat, hanya dengan para ulama-ulama yang membawa ilmu pengetahuan, dan mereka itu pernah bertemu dengan sahabat. Ya, dengan para sahabat. Sehingga kita itu adalah orang-orang yang tabi'in ya, tabi'in. Nah, summa'lam annal khulafah arba'ah fil fadli ala hasabi tarbihim fil khilafah inda ahli sunnah faddaluhum. Nah, ini adalah urutan yang perlu diketahui bahwasanya urutan daripada kekhalifahan. Khalifah yang 4 itu yang mu'tabar, yang afdal disebutkan itu pertama adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu adalah pertama afdaluhum Abu Bakar As-Siddiq wasmuhu Abdullah. Jadi Abu Bakar itu bergelar Abdullah. Nah, nama beliau adalah Abdullah. Gelar beliau Abdullah, Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tsumma Utsman, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Summa Aliun radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa yadullu bidzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma. Kami mendengar berkata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, katanya. Jar Umar ya, Ibnu Umar. Khairun, khairu hazil ummah ba'da nabiyya Abu Bakar. Summa Umar, summa Utsman, summa Ali, falam yanhana. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan di hadapan Rasulullah dan Rasulullah mendengar, katanya, yasma. Sebaik-baik umat sesudah nabi kita, nabinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar. Nah, Abu Bakar. Nah, ini adalah kategori orang-orang yang terbaik ya di sisi Allah. Summa Umar bin Khattab, summa Utsman, summa Aliun, kemudian Ali radhiyallahu an. Falam yanha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegah kami. Artinya pas saja ya. Ini namanya hadis takrir ya, takrir. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu, Nabi kita tidak menegahnya dan diam saja, berarti itu disepakati. Nah, sepakati artinya tidak apa ya? Ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak daya dan kekuatan kecuali Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, Maha Agung. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Baik generasi Gensanium maupun generasi 3, 4, 5 ya. Saya lupa itu generasi apa namanya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun ya kepada Gensanium. Luar biasa nih ya. Ulang tahun yang keberapa nih? 3, Pak. Yang 3 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses ya. Semampu pantaian kami Bapak. Weh, pian eh. Ya kah? Oh, Nabil baru gabung ya? Nabil. Ya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sampai sini saja kajian kita malam hari ini. Terima kasih kembali saya sampaikan atas kehadiran dan keikutsertaannya dalam kajian malam hari ini, dan mudah-mudahan saya sampaikan ini adalah kajian terakhir, kayaknya terakhir mudah-mudahan untuk semester ini, karena di masa pandemi perlu diketahui anak-anak khususnya hanya tidak tiap malam ya kajian, hanya tiga malam satu minggu. Jadi tidak
tidak rutin. Tadi mudah-mudahan bisa mengisi kerohanian kita, mengingatkan, mudah-mudahan selalu mengingatkan kita semua. Nah, sekali lagi bagi kawan-kawan ya yang khususnya kelas 10 dan kelas 11, silakan di absen. Yang angkatan Gisaniam gak usah absen gitu lah, harus absen. Ya, gak usah absen. Ya, terima kasih juga kemarin ada beberapa kawan kita yang ikut kegiatan peringatan Maulid ya. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa ya kesempatan ketemu dengan Rektor UIN Sunan Ampel.